Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, semangat? Insyaallah. Oh, kenapa ngejawab insya'allahnya itu insya'allahnya lemes gitu? Bukankah insya'allah itu kan kepastian gitu ya? Oh. Ya kalau dulu mungkin sebelum belajar Islam gitu ya. Kalau saya ngejawab insya'allah itu tuh pasti nggak datang gitu. Janjian. Pasti gitu. Kemarin dijelasin insyaallah. Oh baru kemarin. Udah dari sama Ustaz Putra. Oh udah dijelasin ya. Kalau sekarang tuh kalau ngomong insya Allah itu pasti datang. Insya Allah. Kalau misalnya dulu gitu ya, dulu sebelum belajar Islam, nah itu tuh ketika saya mengucapkan insya Allah pasti nggak datang. Udah dipersiapin nggak datang gitu loh maksudnya. Nah ternyata salah gitu ya. Ternyata salah. Bahwa insya Allah itu adalah suatu ikhtiar kita seoptimal mungkin supaya kita bisa menyelesaikan amanah tersebut. Nah, termasuk dalam menyelesaikan amanah kita sebagai seorang muslim. Apa sih sebenarnya tujuan kita tuh diciptakan? Apakah kita diciptakan hanya untuk main-main aja? Apakah kita diciptakan hanya untuk senang-senang aja? Karena kebanyakan di luar sana itu banyak banget orang yang berpikiran kayak gini. Dihabiskan keseluruhan hidupnya hanya untuk melucu, hingga akhirnya dia menasbihkan diri sebagai kayak gini. Oh Allah itu nyiptain aku cuma aku buat lucu-lucuan doang. Oh ternyata Allah itu nyiptain aku buat aku menjadi seorang pembalap misalnya gitu. Allah nyiptain aku buat jadi orang yang science holic kayak gitu atau gadget holic. Apakah benar sebenarnya kita tuh diciptakan Allah dengan tujuan yang semacam itu gitu loh? Tujuan buat senang-senang aja, buat ngembangin hobi, biar bisa bikin orang ketawa kayak gitu. Apakah itu sebenarnya tujuan kita hidup di dunia? Nah, maka di sini kita akan membongkar lebih luas lagi. Kalau kemarin tentang pemikiran, bagaimana kita menentukan konsep kebenaran itu seperti apa, maka berikutnya kita akan menentukan siapakah pencipta yang benar itu. Iya. Oh iya. Gimana? Apa? Mungkin ada Ustadz Hamzah baru izin apa gitu yang gak diizinin sama istrinya ya. Oh, enggak ya. Baik. Sudah kondusif ya. Alhamdulillah. Sebagai penengah ya, Baik, kita akan awali pertemuan kita dengan hafalan seperti biasa. Kemarin kita sudah hafal yang pertama, surat apa? Yang pertama? Aduh. Ali Imran, ayat berapa Ustazah? Ayat berapa ya? 100. Salah. Salah. Ini bukan tawar-nawar. 90. Berapa? 90. Salah. 100 sudah bener tuh. Ngomongin apa sih? Kita belum tahu gitu. 102. Salah. Kita hafalan pertama. Wah, bener tuh. 110. Kayak gimana? Kuntum khairu ummatin. Oke, terus. Ukhrijat. Terus Tu'minuna billahi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi Lakana khairan. minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Masya Allah. Yang kedua, kemarin surat apa? Depannya Y. Yunus. Ayat berapa? Depannya 3. 36. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Nah, kemarin tentang don. Sekarang kita tingkatin. Kemarin kita udah ngomongin bahwa kita tuh umat terbaik. Umat terbaik kok menyandarkan kepada perasaan, tidak mengedepankan akalnya dulu. Bahwa fungsi akal adalah untuk mendefinisikan siapakah Sang Maha Benar itu, menentukan siapa Sang Maha Benar itu. Hingga kemudian perasaannya di mana? Perasaan adalah membantu menguatkan akal. Nah, orang-orang gampang kecewa karena perasaan maju duluan. Habis itu baru ngomongin ini benar apa enggak ya. Nah, itu. Kebanyakan orang kecewa karena perasaannya maju duluan. Kayak misalnya gini. Sabar itu bagus apa enggak? Sabar enggak ada batasnya. Tergantung konteks. Betul. Sabar
terhadap musibah, benar atau salah? Sabar terhadap kezaliman, benar atau salah? Salah, ya. Kalau sabar terhadap, kalau pada kezaliman, dalilnya adalah Ali Imran ayat 110 gitu. Nah, maka sesuai dengan konteksnya, maka kita nggak boleh menghukumi segala sesuatu dengan perasaan. Baper duluan tuh nggak boleh. Yang cewek nanya yang cowok, harus yang cowok baper. Oh, cuma ditanya kok baper, kan kadang sering kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oh, kayak gitu. Jangan gitu. Ini zona lagi nih. Masalah lagi nih. Sorry, bilang kayak gitu. Wow, langsung ngasih barrier. Enggak salah. Iya, betul. Cewek nggak pernah salah. Kalau cewek salah kembali ke peraturan pertama. Aduh, gitu. Iya. Ya, bener-bener aja. Bener Ustaz Hamzah? Gimana? Aduh. Nggak tahu. Nggak tahu. Zaman dulu saya tuh waktu di kampus itu sering denger obrolan kayak gitu. Dua hal. Pertama, senior selalu benar. Kalau senior salah kembali ke peraturan pertama. Aduh, bahaya Ustaz. Itu. Terus kemudian yang kedua, ketika sama teman-teman gitu main, terus teman-teman ada cerita gitu, mungkin ada yang punya pacar dan yang sebagainya, harus cerita. Oh, cewek gue tuh nggak mau disalahin. Gitu. Emang bener aturannya, cewek itu selalu benar. Kalau cewek salah kembali ke peraturan pertama. Gitu. Mungkin hari ini kita bahas itu kebenaran tentang peraturan itu. Oke, ya. Nanti kita bakal sampai kok, tenang aja. Nanti kita bakal sampai. Oh, kebenaran, kita bakal ngebahas tentang kebenaran. Orang yang maha benar aja kita belum sampai ke sana gitu loh. Terus gimana mau mendefinisikan kebenaran gitu? Belum paham kebenaran. Episode itu. Ada, tenang aja ya. Makanya jangan bolos. Oh iya. Oh. Oke, kita ngebahas ini ya. Kita nggak akan ngebahas yang di luar ini ya. Oke. Sekarang dibuka dulu Al-Qur'annya yang ada di handphone atau misalnya nggak bawa handphone tuh ada Al-Qur'an kan di situ. Yo. Ya, yang dibuka Al-Qur'an. Ya, bukan Instagram ya. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Udah ada yang mau membaca jadi sukarelawan Alun. Oh, kemarin aku lihat videonya Alun. Muncul di explore Instagramku tuh. Lagi di depan sini. Kayak lagi apa? Orasi kenaikan BBM. Apa sih itu? Oh, Ar-Rahman. Aku mute soalnya ya. Aku mute soalnya. Ya, artinya? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah menolong-menolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Masya Allah, ini artinya keren loh. Ya, maksudnya? Maksudnya itu Oke. orang kira itu Al-Quran itu Muhammad yang bikin ayat sendiri. Oke, kita bahas. Ayat itu hadis Al-Albin. Biar Bikinnya Albin. Al-Quran saya di mana ya? Oh, Gajah, apa itu gajah? Kita bahas ayat ini. Al-Quran Indonesia Bang? Bukan dong. Iya deh. Sponsor. Oke. Ya, kita bahas. Artinya adalah dan jika kamu meragukan apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad. Artinya kok nggak ada? Hah? Oh, gelap. Ya sudah, kita nggak usah pakai yang kita nggak usah yang kelihatan ya. Kasih tadi Satria. Silau batin dan Gimana nih jadinya? Ya udah, kita nggak usah pakai itu, kita pakai ini aja. Baik.
Saya mengakomodir teman-teman yang mungkin lihat apaan sih Arab gundul gitu kan. Kemarin kan kayak gitu kan. Nah, oke. Ayat ini menceritakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kita bahas baris yang pertama dulu gitu. Dan jika kamu meragukan wa in kuntum fi raibin mimma, apa yang kami turunkan kepada hamba kami abdina fa'tu bi suratin min mislihi gitu. Kepada hamba kami Muhammad gitu, maksudnya abdinanya itu kepada Rasulullah gitu. Faktu bisuratin min mislih, maka berikan atau tandingkanlah atau bikinlah satu surat yang semisal dengannya. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, kemudian di sini jelaskan kalau kamu memang nggak bisa bikin surat yang semisal dengan Al-Quran, maka kamu boleh kok nggak sendirian, tapi silakan ajak seluruh teman-temanmu, koalisi-koalisimu, komunitas-komunitasmu. Buat apa? Untuk menandingi satu surat yang semisal dengan Al-Quran jika memang kamu orang yang benar. Ayat ini maksudnya kayak gimana? Maka kita tadaburi bareng-bareng ayat ini. Nah, ayat ini adalah teman-teman tantangan buat semua makhluk hidup yang ada di dunia. Ingat ya, ini tantangan, challenge yang yang sampai sekarang belum pernah ada yang bisa. Kalau dulu kita pernah ada challenge apa? Apa aja dulu yang terkenal? Ada iko-ikoian, terus apa lagi? Challenge viral itu loh. Terus esbak yang disiram air es itu ya. Itu, terus apa lagi? Harlem Shake. Nah, terus yang buka pintu mobil terus jalan itu apa sih dulu? Oh iya. Kiki challenge. Pernah Kiki challenge. Itu banyak orang yang udah bisa nyelesain, tapi ayat ini itu challenge yang sudah 1400 tahun belum ada orang yang bisa memecahkan challenge ini. Berarti kalau dia masuk harusnya bisa. Harusnya bisa dan Al-Quran salah. Iya, itu. Kalau ada yang bisa membuktikan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran dan kemudian dia mampu, Allah nyuruhnya enggak satu lawan satu loh, tapi Allah lawan seluruhnya. Silakan berkoalisi untuk membuat satu surat semisal dengannya. Kalaupun mampu dan kemudian mampu membuat rakyat sejahtera, mampu membuat berkehidupan orang itu lebih baik daripada sebelumnya, mampu membuat hukum yang adil, maka Al-Quran udah terbukti salah. Karena sama dengan Al-Quran aja udah salah. Masih ingat ada yang hafal surat Al-Lahab? Al-Lahab itu cerita tentang siapa? Abu Lahab. Jadi Al-Lahab itu diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup. Ya, coba dibuka Al-Lahab, bacain artinya coba. Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak neraka. Itu pula istrinya membawa kayu bakar menebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Iya. Ayat itu turun dibacain Rasulullah kepada istrinya Abu Lahab. Dan kemudian istrinya langsung nyampein ke Abu Lahab. Dibilang apa? Muhammad berbilang sama saya bahwa kamu nanti suamiku akan masuk neraka, bahwa tangan kita bakal diikat di sana, kita akan dipanggang di sana di neraka. Muhammad tuh sudah gila gitu kata istri Abu Lahab. Padahal itu udah ada. Abu Lahab itu belum mati, masih ada di situ. Kalau seandainya Abu Lahab syahadat, maka isi Al-Quran salah apa benar? Salah. Tapi apa? Al-Quran sudah terjamin kebenarannya dari awal dia turun sampai akhir kiamat. Maka kalau Al-Quran udah bilang celaka, dia bakal celaka. Jadi Abu Lahab, ayat surat Al-Lahab itu turun ketika Abu Lahab masih hidup, bukan ketika Abu Lahab udah mati. Dan itu dibacain Nabi Muhammad kepada istrinya langsung. Abu Lahab itu rumahnya dempetan sama rumahnya Rasulullah. Dempetan, tetanggaan, gandeng tembok. Sekarang rumahnya Rasulullah di Mekah itu dijadikan perpustakaan, rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal itu dijadikan toilet semua. Serius, untuk menghinakan mereka.
rumahnya Rasulullah dijadikan perpustakaan. Nah, maka ayat ini itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak mampu membuat suatu sistem yang memang sistem itu mampu membuat tatanan kehidupan sosial menjadi adil. Silahkan bikin undang-undang, silahkan bikin peraturan-peraturan, silahkan bikin kemudian undang-undang, aturan, terus kemudian tata tertib. Kalau nggak bersumber kepada Al-Quran, maka itu insya Allah nggak bakal menemukan suatu keidealan di dalam kehidupan. Silahkan deh bikin ekonomi yang kemudian mensejahterakan rakyat itu yang kayak gimana. Silahkan bikin sistem hukum yang memang benar-benar adil, yang ketika 10 tahun itu ya 10 tahun nggak dipotong jadi 2 tahun gitu. Enggak di Indonesia, enggak. Bukan. Wong keadilan sosial, udah paling 6 bulan. Udah pokoknya paling benar ini. ya. Contoh saya negara yang lain, bukan di sini gitu. Nah, maka di sini silakan teman-teman kalau merasa tertantang silakan bikin. Bikin kebenarannya gitu. Iya, bikin kebenarannya. Bikinlah sistem kehidupan. Isinya Al-Quran itu kan mengatur sistem kehidupan kan? Iya kan? Mau coba. Dari 1400 tahun yang lalu udah banyak yang coba. Makanya kemarin kita belajar tentang kapitalisme dan sosialisme, yang mereka semua memutuskan segala sesuatu bersumber kepada hawa nafsunya. Dan kemudian hasilnya adalah apakah bisa kemudian mensejahterakan orang-orang yang berada di bawah-bawahnya? Nggak bisa. Udah terjawab, dan ini akan terus berulang kayak gitu. Makanya kalau di Al-Quran dijelaskan soal namanya begitu jelas, dan nama aslinya ada binti-bintinya, ada bin-binnya, maka kejadian itu nggak akan terulang. Itu kaidah di dalam Al-Quran. Tetapi kalau hanya disebutkan sebagai kiasan jabatannya, maka itu akan berulang, teman-teman. Ngerti? Atau harus dijelasin? Contoh, jadi di Al-Quran kalau dijelasin namanya sangat jelas, bahkan binnya siapa, bintinya siapa, maka kejadian itu hanya berlaku 1 kali. Contohnya Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, memohon bahwa ingin diberikan kekuasaan yang tidak pernah ditemui oleh umat sebelumku dan umat setelahku. Maka kekuasaannya Nabi Sulaiman adalah kekuasaan yang paripurna, nggak pernah ada yang lebih gede daripada kekuasaannya Nabi Sulaiman. Karena tentaranya meliputi siapa aja? Jin. Terus? Jin, terus apa lagi? Hewan, terus manusia. 3. Kekuasaannya meliputi itu. Terus kemudian kalau udah disebutin namanya, terus kalau misalnya lebih detail lagi, contohnya siapa? Maryam binti Imran. Ada mujizat apa beliau? Melahirkan tanpa pernah sedikit pun disentuh sama laki-laki aja belum pernah, laki-laki yang bukan mahram. Maryam tuh belum pernah disentuh, tapi kok hamil. Itu disebutin. Maka setelah itu nggak akan ada lagi yang bakal kena mujizat semacam itu. Kalau ada cewek-cewek ngaku gitu, kenapa kok hamil di luar nikah? Oh, saya ngikutin Maryam. Halu, ya. Tapi ada di Al-Quran disebutkan bahwa dialah Tuhan, dialah yang membuat undang-undang, semuanya tunduk sama dia. Peraturan ekstrimnya bagi laki-laki yang barusan lahir harus dibunuh demi menyelamatkan kekuasaannya. Kemudian Al-Quran memention dia dengan nama Fir'aun. Dia tidak disebutkan dengan nama aslinya, tidak disebutkan dengan Ramses berapa gitu, tidak disebutkan, tapi disebutkan dengan gelarnya. Alias apa? Kalau tidak disebutkan dengan namanya, tidak disebutkan dengan nasabnya, berarti kejadian itu akan terus berulang. Maka kita temui orang-orang sekarang yang kemudian memutuskan segala sesuatu bukan dengan hukum-hukumnya Allah. Kalau kita ikutin orang yang terlena dengan kebijakan semacam itu, ujung-ujungnya tenggelam nanti di Laut Merah. Dalam tanda kutip ya. Kalau Indonesia enggak, wong sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa kan. Gitu. Jadi inilah hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 23.
Banyak orang yang bilang bahwa kebebasan adalah puncak peradaban daripada manusia. Mau pakai baju apa bebas, mau kerudungan enggak juga enggak masalah. Bahkan kalau pakai kerudung enggak boleh dipaksa, harus dengan hati yang ikhlas kayak gitu. Ada kan sekarang kayak gitu ya. Bahkan sampai stres kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya gitu ya. Sebenarnya terhadap ketaatan sama Allah itu boleh dipaksa apa enggak sih? Taat sama Allah itu boleh dipaksa nggak sih? Boleh. Boleh bang. Ya, boleh ya. Jadi segini. Jadi kalau saya ikutin ritme saya dulu waktu kecil itu kayak gini. Saya dari kecil itu dipaksa sama orang tua buat pakai baju. Iya loh. Saya waktu bayi muncul kan dipaksa, ya kan? Dipaksa pakai baju. Kemudian akhirnya terbiasa kalau nggak pakai baju jadi malu karena belum mumayyiz, belum akil balik. Kalau udah akil balik udah sadar aurat. Nah, kalau sebelum balik ngomongnya adalah malu gitu. Nah terus kemudian apa? Setelah agak gedean dikit dipaksa buat jalan. Iya dong. Kalau nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kalau bahasa Jawanya ditetak tuh apa sih? Dia apa? Ditenteng. Dituntun. Gini loh. Dituntun kan satu tangan. Kalau yang dua tangan tuh loh. Digandengan satu tangan. Digendong gini. Ya dititah. Apa? Yang orang Jawa mana orang Jawa? Ada orang Jawa nggak? Orang Jawa. Tahu kan ditetah tahu? Itu bahasa Indonesianya apa? Apa itu bahasa Indonesia? Yang intinya kalian tahu kan maksud saya? Udah nggak usah kita pusing-pusing. Nah dari situ kita udah dipaksa gitu. Akhirnya kita bisa jalan. Terus kemudian mungkin ada sebagian remaja lain yang pertamanya mungkin dia nggak seneng sama ngerokok. Terus akhirnya dipaksa tuh dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit doang gitu. Kadang saya tuh dulu pernah diajak sama teman-teman, nggak ngerokok? Enggak. Ih banci lo gitu. Iya, saya lewat Prambanan yang merokok yang banci mana? Saya ngacak di Prambanan itu ya, di daerah Kalasan mau masuk ke Bogem itu banyak bencong tuh, yang merokok yang banci semua. Gitu. Jadi saya bingung nih gitu. Sebenarnya yang banci itu yang mana gitu kan? Yang merokok apa yang enggak gitu. Cari kebenaran. Ya terlepas ya, saya mohon maaf kalau di sini ada ustadznya yang merokok, saya mohon maaf ya. Saya nggak ada ya, saya tidak berfatwa apa rokok haram atau enggak nanti akan kita bahas. Nanti akan kita bahas. Terus kemudian ada juga orang yang misalnya tadinya nggak pernah minum khamr, akhirnya dipaksa. Nih tipis-tipis, nih dikit-dikit, akhirnya mereka membentuk suatu halakoh ya, membentuk lingkaran gitu. Tapi isinya memutar minuman keras kayak gitu. Terpaksa gitu. Nah, artinya apa? Dari terpaksa yang tadinya dia nggak merokok, dia nggak minum khamr, akhirnya dia minum khamr, akhirnya dia merokok kayak gitu. Nah, kenapa sih dalam hal kemaksiatan kita boleh terpaksa, sementara dengan hal ketaatan harus dari hati dulu? Gimana coba? Hijabin hati dulu gitu ya. Sering dengar nggak sih mbak-mbak gitu? Mau berhijab, hijabin hati dulu, baru hijabin fisiknya. Yang penting hatiku udah dihijabin. Oh ini ya, ada yang salah. Ada yang konslet sedikit. Ya betul. Ya kayak konslet sedikit. Jadi fisik itu harus dihijab, hati jangan dihijab. Ya, hati dibuka. Yang dibuka bukan fisik, tetapi hati. Yang ditutup adalah fisik, bukan hati. Jadi gitu. Nah, ketika orang ngomongin soal kebebasan, ngomongin soal peraturan hidup yang menurut mereka ideal, maka akhirnya timbul sesuatu yang gak ideal. Contoh hal yang paling gak ideal itu apa? Iya, saya kok tahu sih aku arahnya mau ke sana. Itu paling aneh menurut saya feminisme itu. Bahkan saya pernah diserang sama netizen dalam sehari 600 komentar. Sampai konten saya di take down. Bunyi loh. Video juga. Iya. Emansipasi wanita, feminisme itu adalah sesuatu yang menurut saya konsepnya aneh gitu. Menuntut
kesamaan. Kesamaan atas. Kesamaan gender, kesetaraan gender. Wanita perasaan lebih mulia deh. Iya, sama haknya, sama kewajibannya. Pertanyaannya, bisa nggak sama antara laki-laki dan perempuan? Itu aja, kita bayangin dulu. Kita nggak usah pakai dalil ya. Kita dengan akal kita, kemarin kita udah ngomong akal dan perasaan. Pakai logika gitu ya. sih. Kita ngomong logika dulu teman-teman. Apakah bisa laki-laki dan perempuan itu sama? Secara hardware dan softwarenya aja udah beda gitu loh. Melahirkan dan itu. Nah itu. Yang satu bisa melahirkan, yang satu enggak gitu loh. Laki-laki mau kayak gimana pun operasi plastiknya kayak gini, ya. Misalnya kayak artis aku gak mau nyebut situ loh, aku tadi Kita sensor. nanti dihapus aja kayaknya nggak apa-apa deh. Iya. Kamu love bulan sabit. Ya. Iya benar. Iya, benar kan? Oh, ya benar. Dia ngomong jelas. Iya. Apakah ketika dia sudah beroperasi kelamin katakanlah, terus tulang lehernya diangkat, terus tulang tengkoraknya udah dikecilin gitu kan? Terus apakah bisa secara genetika terus dia tiba-tiba menjadi perempuan? Nggak bisa sama sekali. Itu. Itu operasi DNA. Operasi DNA tuh gimana cara? Mas Fajar tetap di IPS aja. Walaupun ya yang mungkin memungkinkan menurut saya, yang mungkin bukan orang kedokteran ya, tapi karena basic saya teknik gitu ya, teknik pertambangan basic saya. Jadi kan kalau teknik pertambangan itu kan kalau misalnya ada alat yang mungkin perusahaan tambang itu nggak bisa ganti spare partnya, maka dicariin yang namanya kanibal. Nah, seandainya si perempuan yang kemudian menjadi amfibi jadi soalnya ada laki-laki yang amfibi jadi perempuan gitu ya. Terus kemudian dia ditanamkan rahim. Seandainya ya, kan bisa dong masukin rahim, masukin doang. Ya, itu kayak kita beli iPhone HDC itu loh. KW. Ya, misal ada orang cewek udah mati gitu kan, diambil rahimnya terus dimasukin. Ya, itu cuma jadi fitur doang, fungsi kagak gitu loh. Cuma buat punya-punyaan doang gitu. Orang beli iPhone HDC kan gara-gara kayak gitu, biar dianggap handphonenya iPhone. Tapi setelah handphonenya dibongkar, walaupun di luarnya casingnya bobanya 3, yang cuma berfungsi adalah kameranya cuma 1. Iya. Kalau iPhone 13 mungkin sekarang harganya sekitar 13 sampai 14 jutaan. Nah, iPhone HDC itu cuma 1,5 juta harganya. Bentuknya mirip dari luar, mirip kayak iPhone, bahkan kita susah bedainnya. Tapi ketika tahu dalamnya ternyata bukan iPhone. Nah, orang-orang yang dengan konsep kebebasan itu tuh senang banget tentang hal semacam itu gitu loh. Dia mengidentifikasi bahwa hidupku ya suka-suka aku gitu. Terus kemudian konsep-konsep persetaraan laki-laki dan perempuan ini aneh. Secara hardware sama software itu aja udah beda gitu loh. Contoh nih, mereka menuntut hal yang sama dalam pekerjaan, betul? Ya. Betul. Mereka menuntut hal yang sama dalam kepemimpinan, betul? Betul. Tapi mereka mau nggak menuntut hal yang sama, misalnya dalam kerja bakti gitu, angkat-angkat batu, kuli gitu. Bahkan yang sering terjadi adalah ketika di angkutan umum, di Trans Jogja ataupun busway Jakarta, ketika ada cowok duduk, mereka dengan enaknya bilang gimana? Hargai cewek dong. Kalau emansipasi, kesetaraan gender, harusnya itu juga mau berdiri dong. Gitu kan? Tapi justru karena menggunakan Islam, wanita itu dimuliakan. Ketika ada wanita, terus kemudian kok wanitanya berdiri, ya lu sebagai cowok nggak gantiin. Nah itu kalau nggak pakai Islam nggak bisa mbak, kayak gitu mbak. Kalau nggak pakai Islam nggak bisa kayak gitu. Akhirnya itu adalah konsep yang aneh gitu loh. Menuntut kesetaraan gitu. Kadang saya bilang gini ya sama misalnya istri di rumah gitu, pusing nggak sama anak-anak seharian? Ya pusing lah. Kalau kita switch play gimana gitu kan? Switch play gitu. Maksudnya gimana? Lagi nonton. Oh lagi nonton. Lagi nonton.
Oke, jadi bisa kita switch play gimana? Kalau misalnya saya gantian ngurus anak di rumah, kamu ngurusin kerjaanku di luar gitu. Lebih pusing. Saya lebih pusing, istri saya lebih pusing. Akhirnya apa? Anak nggak keurus, kerjaan nggak diurus gitu. Karena apa? Nah, istri saya boro-boro ngedit video. Istri saya boro-boro ngadepin klien ngomong kayak gini, ngomong di depan umum gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kebalik-balik gitu. Maka ketika persamaan gender itu dijadikan sebuah campaign, maka siap-siap kita akan menderita ketidakadilan. Serius gitu. Ini bukan soal bahwa wanita berarti ranahnya dapur, kasur, pupur, bukan gitu. Itu bukan dari Islam. Dapur tahu nggak bahwa wanita tuh disuruh masak aja. Pupur tahu nggak? Pupur tuh suruh bersolek. Apakah ada cuma suruh bersolek aja? Terus kemudian dapur, pupur, yang terakhir apa? Sumur. Kasur ya, kasur. Apakah hanya untuk pelepas syahwatnya saja? Ternyata enggak. Islam tuh nggak ngatur sedemikian rupa gitu. Maksudnya ngaturnya lebih kompleks lagi. Bahwa wanita boleh nggak sekolah dalam Islam? Boleh gitu loh. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardhatun, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Artinya mau lu cowok, mau lu cewek, tetap wajib menuntut ilmu gitu loh. Bahkan Aisyah itu memiliki 1000 murid yang 300 diantaranya seorang laki-laki. Aisyah 300-nya orang laki-laki gitu. Artinya apa? Seorang ibu, seorang wanita itu tuh kalau digunakan fitur yang sudah Allah berikan sesuai dengan fitrahnya, maka dia bisa menimbulkan kemaslahatan yang ada di sekitarnya. Bukan cuma buat suaminya, bukan cuma buat anaknya, bukan cuma buat orang tuanya, tapi apa? Rasa kasih sayangnya wanita itu bisa dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Karena apa? Allah menitipkan salah satu asma yang ada pada dirinya Allah. Dalam Asmaul Husna itu dititipkan kepada wanita. Apa itu namanya? Rahim. Cuma wanita yang dikasih itu. Barang siapa menjaganya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa memutuskannya, maka Allah akan menghancurkannya. Tuh. Itu katanya Allah tuh. Allah nitipin Ar-Rahim itu buat wanita. Maka ketika seorang perempuan memiliki rasa kasih sayang gitu ya, itu yang merasakan bukan cuma suaminya, bukan cuma anaknya, bukan cuma orang tuanya, tapi lingkungannya kena. Tapi sekali aja wanita tuh egois, lingkungannya juga kena gitu. Pernah ngadepin cewek posesif? Mungkin masalahnya bukan sama kita gitu loh, sama orang lain, tapi kita juga kena gitu loh. Kenapa soalnya? Karena ketika siapa saja wanita yang memutuskannya, Allah akan memutuskan hubungan dengan si wanita. Akhirnya apa? Kemudorotannya bisa kita rasakan. Dan hancurnya peradaban itu dimulai dari hancurnya wanitanya. Udah cinta kebebasan, udah gak peduli lagi auratnya diumbar, udah gak peduli lagi tubuhnya disentuh sama yang bukan mahram atau enggak. Akhirnya apa? Hancur, keturunannya hancur. Hancurnya kenapa? Karena akan dididik dengan wanita dan orang tua yang kehidupannya juga hal yang semacam itu. Maka kalau mau membangkitkan umat gitu, didiklah para wanita. Maka di Islam itu wanita boleh banget belajar dan wajib, harus gitu. Kalau ada orang yang bilang bahwa Islam itu diskriminatif terhadap wanita, Islam itu menolak wanita untuk belajar, oke, baca sejarah dulu. Baca kitab suci dulu. Al-Quran itu dibaca. Bahwa pendiri universitas pertama di dunia, Al-Qarawiyyin di Maroko itu adalah seorang wanita, Fatimah Al-Fihri. Bahwa wanita itu dijadikan sebagai berbagai macam pepatah Arab mengatakan al-ummu hiya madrasah fil hayatil kulli insan, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi kehidupan setiap manusia. Yang menuntun, ibu itu penunjuk jalannya, kompasnya. Kalau ibunya sebagai kompas udah rusak, maka pendidikannya kayak gimana? Maka nggak heran ternyata penemu astrolab atau cikal bakal GPS penunjuk arahnya kita itu juga seorang wanita, Maria Mal-Isliya al-Astrolabi. Dari situ kita hadirkan bahwa penemu-penemu di dunia yang wanita itu banyak banget. Dan mereka dulu gak pernah menuntut kesetaraan, karena mereka paham porsinya dia sebagai wanita
seperti apa. Itu. Kenapa kok kesetaraan itu ada? Karena zaman dulu itu hadir di zamannya pra-Renaissance. Kalau kita belajar sejarah gitu. Jadi ketika semua pemerintahan sebelum Renaissance, pra-Renaissance. Jadi sebelum kita mengenal nation state, itu kita mengenal negara-negara itu bersumber kepada negara agama. Ada Romawi Timur yang agamanya apa? Romawi Timur Kristen. Terus di sebelah barat. Terus di sebelah timur ada Persia, agamanya apa? Bukan, salah. Majusi, ya. Majusi itu apa? Nyembah api. Tradisi yang sering kita lakuin apa? Ya, tiup lilin. Berdoa terus niup lilin. Nah, itu tradisinya orang-orang Majusi kayak gitu. Ketika mereka berdoa, mereka ada lilin, ada bara api sebenarnya. Terus mereka memanjatkan doa kepada Tuhannya gitu. Terus dia niup lilin. Niup apinya sampai apinya padam. Nah, itu tradisi yang sampai sekarang masih diterapkan oleh orang-orang Islam. Apinya gitu ya. Iya. Tetap aja api, Capek nyupnya. Sampai niup. Gak gitu juga, siram aja itu. Nah, jadi dulu itu wanita di zaman Romawi masih berkuasa, itu wanita selalu dijadikan objek seksual. Hanya itu tugasnya wanita saat itu, tidak memperoleh pendidikan, diasingkan, dianggap sebagai aib. Bahkan ketika misalnya di zaman Arab Jahiliyah ya, zaman sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu, jadi ketika ada bayi perempuan lahir di kabilah-kabilah tertentu, itu merupakan sebuah aib sehingga dibunuh pada zaman itu. Nah, datangnya Islam justru memuliakan perempuan gitu. Nah, makanya sekarang orang stand for everything gitu ya. Dia berdiri atas semuanya, dia berdiri atas kebebasan, dia berdiri atas kemajuan berpikiran menurut dia. Tapi apa? Apakah kemudian menjadikan masyarakat itu tatanan sosialnya lebih baik? Enggak, justru malah tambah hancur. Malah tambah hancur, malah tambah remuk. Buktinya apa? Paling gampang kalau di Islam, bin atau binti itu disandarkan kepada siapa? Kepada ayahnya kan? Kecuali anak hasil zina, maka bin-bintinya disandarkan kepada ibunya. Kalau bukan hasil zina, bin-bintinya disandarkan kepada ayahnya. Tapi sekarang kenapa ketika kita mengisi belangko disuruh nulis nama ibu kandung? Karena sekarang banyak yang gak jelas nama ayah kandungnya siapa. Kadang ada yang lahir, ada ibunya, tapi ayahnya gak ada. Bukan yang meninggal, tapi gak mau tanggung jawab. Kita udah sampai di zaman yang semacam itu loh. Bahkan sampai administrasi aja udah menuju kepada sekulerisme. Nah, ayat ini menjawab sebenarnya tantangan. Silahkan kalian berkoalisi, silahkan kalian berkelompok, silahkan kalian membentuk suatu geng, entah boyband, entah girlband, kalau ujung-ujungnya untuk membuat peraturan yang bertentangan dengan Islam. Silahkan. Kalau itu mampu membuat tatanan masyarakat yang adil dan kemudian berkehidupan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya, ini ringan ya, karena mau PTS pembahasan itu. Ya, itulah sedikit mukadimah untuk menemukan pencipta, finding God. Siapa sih pencipta kita? Dan gimana caranya ketika kita ingin menemukan pencipta? Oke, kita mulai ke slide selanjutnya. Ya, kita close dulu aja. Nah, balik lagi ke sini. Siapa kita? Manusia. Apa potensi dasar dalam diri kita? Perasaan dan akal. Terus bagaimana menggunakan akal? Untuk menemukan siapa? Untuk menemukan siapa pencipta kita. Terus perasaan digunakan untuk apa? Digunakan untuk menguatkan akal. Ya, sekali lagi, kita beriman gak boleh dengan perasaan. Kalau beriman dengan perasaan fluktuatif, naik turun gitu. Akhirnya dikasih Indomie murtad. Beriman dengan perasaan. Kalau kita beriman dengan
akal, walaupun enggak, maksudnya beriman dengan akal itu dalam hal untuk menemukan siapa sang pencipta, bukan dasar keimanannya ya sekali lagi, tapi untuk menemukan siapa sang pencipta. Maka kalau pencipta udah ada, kita udah tahu, udah bisa kita buktikan keberadaannya dengan akal, maka kita akan beragama dengan konsisten, biasanya kayak gitu. Walaupun SOP setan lebih perfect lagi daripada ungkapan saya barusan gitu ya. Karena tugasnya setan emang buat ganggu manusia. Ya, tugasnya setan itu cuma buat ganggu. Yang ngelakuin siapa? Nah, kita, makanya yang dimintain pertanggungjawaban kita gitu loh. Orang digodain apa mau gitu kan. Nah, apa saja kemampuannya? Ya, kemampuan akal untuk menemukan siapa sang pencipta. Maksimal akal hanya digunakan sampai itu. Kalau akal digunakan lebih dari itu, maka akal tidak bisa mendefinisikan. Akal cuma bisa mentok sampai menemukan siapa creator kita di kehidupan ini. Cuma sampai itu aja. Terus kemudian sekali lagi segala sesuatu bersumber dari informasi. Dan tanpa informasi dari pencipta, kebenaran mustahil didefinisikan. Nah, kemarin kita udah ngebahas ini ya, wa qulil haqqu mir rabbikum gitu, faman syaa afal yakfur faman syaa faman syaa afal yu'minu wa man syaa afal yakfur. Jadi siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir ya silakan. Udah diinstal akal, udah dikasih indera, udah dikasih sesuatu yang nampak, udah dikasih informasi yang terdahulu, tapi nggak mau mengoptimalkan semuanya, malah bikin undang-undang yang bukan dari sang pencipta. Ya silakan, kalau mau beriman silakan, kalau mau kafir ya silakan. Itu bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Gitu. Maka kemudian apa sih tujuan utama dari kita diciptakan di dunia ini? Nah, kita lihat video berikut ini. Apa ini? Pohon. Itu sejarah. Apa bahasa Arabnya pohon? Sajarotun. Sajarotun bukan sejarah ya? Bukan, pohon ya. Serapan dari ya, kadang pohon keluar dari sejarah. dikiranya sejarah itu sajarotun itu dikira sejarah ya. Kalau orang baru bahasa Arab dikiranya, padahal itu pohon. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, atau di sini disebutkan dengan kalimatut thayyibah gitu, perumpamaan yang baik atau kalimat tauhid di situ. Itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Artinya apa? Di sini maksud pohon itu para mufasir bersepakat mengatakan pohon yang dimaksud oleh Allah di sini adalah pohon kurma. Pohon kurma itu kayak gimana? Akarnya itu dalam banget. Bahkan akarnya itu panjangnya seperti setengahnya pohon itu. Sampai segitu dalamnya. Dia kena angin, Arab itu kan iklimnya gurun. Jadi gurun itu kalau saya dulu pernah umroh ke sana, itu pas badai pasir gitu ya, itu anginnya kenceng banget di dalamnya tuh. Nah, pohon kurma yang lain-lain tuh kayak misalnya kayak pohon-pohon kecil atau mungkin kayak terpal-terpal itu pada terbang semua. Pohon kurma itu cuma goyang dikit aja. Karena apa? Karena akarnya itu setengah daripada batangnya. Sampai setengah daripada batangnya. Kemudian batangnya pun sangat kuat. Batangnya kuat, terus kemudian daunnya pun menjuntai kayak gitu. Artinya apa? Keimanan seseorang itu seharusnya mampu seperti itu. Gak gampang kecabut, kuat, dan kemudian mampu melindungi siapa aja yang ada di sekitarnya. Perumpamaannya seperti itu. Iman tuh kuat, harus kuat. Maka kita harus melihat contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kuatnya minta ampun. Di Arab itu ya teman-teman, kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Bahkan ketika saya keluar hotel waktu itu dan dikasih kaca film itu ya di pintu hotelnya, begitu buka hotel, rasanya tuh kayak putih semua tuh. Artinya apa? Saking teriknya matahari. Jadi saking teriknya matahari. Jadi saya di situ kayak jadi orang yang manja. Karena kalau keluar siang nggak pakai panas, nggak pakai payung itu langsung pusing. Dan payungnya pun harus yang berwarna putih gitu loh. Kalau berwarna merah, yang di bawah kalau di bawah hitam, yang di bawah payung yang keringetan. Payungnya harus putih karena kemudian memantulkan cahaya, bukan menyerap cahaya.
Nah, bayangin Bilal di kondisi Arab yang sedang panas kayak gitu, dia disuruh buka baju siang-siang hari. Panas nggak? Panas. Suruh dibuka baju aja udah panas, apalagi disuruh tidur telentang di atas pasir. Panasnya kayak gimana? Belum selesai, udah pas siang-siang panas, disuruh buka baju, tidur telentang, atasnya dikasih batu warna hitam yang gede banget. Kemudian dia disuruh ngomong apa? Tolong bilang bahwa Tuhanmu bukan Allah dan Muhammad bukan Rasulmu. Itu kalau keimanannya Bilal adalah keimanan ecek-ecek, pasti dia langsung berubah akidahnya. Keimanannya pasti berubah. Itu Bilal. Tapi akhirnya apa? Dia malah berkata ahadun ahad. Dialah Allah yang esa, dialah Allah yang esa, dialah Allah yang esa. Itu yang dikatakan Bilal. Enggak gampang loh kondisi kayak gitu tuh. Terus kemudian kita melihat keluarga Yasir, suaminya, Yasir ayahnya. Terus kemudian ibunya Ammar siapa namanya? Sumayyah, perempuan yang syahid pertama kali. Terus kemudian anaknya Ammar bin Yasir. Itu keluarga budak semua dan disiksa. Siksanya kayak gimana? Karena Ammar masih kecil walaupun dia udah balik, dia cuma diikat doang sambil dicambuk. Cuma itu ya. Berarti apa? Yang orang tuanya mendapatkan siksa lebih kencang daripada si Ammar. Ayahnya itu diikat kuda, teman-teman. Kanan kirinya diikat, tangan kanan kaki kanan diikat, tangan kiri kaki kiri diikat, dan kudanya lari ke arah kiri dan ke arah kanan hingga tubuhnya terbelah jadi dua. Karena apa? Karena nggak mau beriman selain daripada Allah. Dipaksa suruh beriman kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, nggak mau. Maunya beriman sama Allah, bahwa Rasulullah adalah the last messenger. Gak mau, akhirnya apa? Ditarik kuda, tubuhnya terbelah jadi dua. Terus kemudian apa yang ibunya Ammar bin Yasir, siapa? Sumayyah itu kayak gimana? Mohon maaf, gara-gara dia gak mau murtad, kemudian dia ditusuk, mohon maaf, dari kemaluannya hingga tembus ke kepala. Kemudian itulah yang disaksikan oleh Ammar bin Yasir, anaknya. Coba bayangin teman-teman, kalau kondisi keluarganya teman-teman diperlakukan kayak Ammar bin Yasir, teman-teman sebagai Ammar bin Yasir, teman-teman murtad gak? Tapi ternyata di tengah siksaan yang semacam itu, Ammar bin Yasir akhirnya karena udah blank, beban psikis dan yang lain sebagainya, Ammar bin Yasir kemudian berkata, iya, Manat, Hubal, Lata, dan Uzza adalah Tuhan. Terus kemudian dibebaskan Ammar bin Yasir oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Dibebasin, Ammar bin Yasir sadar bahwa dia tuh tidak bisa mengontrol lagi ucapannya karena udah kena beban psikis yang semacam itu. Terus kemudian dia mendatangi Rasulullah sampai nangis. Ya Rasulullah, saya sampai ngomong kayak gini ya Rasul, di depan mereka ya Rasul. Apakah keimanan saya tercederai ya Rasul? Seharusnya saya nggak ngomong kayak gitu. Lebih baik saya mati hingga sekarang saya bisa berkumpul dengan kedua orang tua saya di surga ya Rasul. Tapi saya nggak sadar Rasul sampai saya tuh bilang kayak gitu. Kata Rasulullah apa? Nggak apa-apa, imanmu masih dalam keimanan yang sempurna. Karena dia masih anak-anak, walaupun sudah balik ya. Karena kondisinya udah terpaksa kayak gitu. Dia udah nggak ngerti lagi, udah blank. Dia dicambuk sambil lihat orang tuanya disiksa, sambil lihat orang tuanya meregang nyawa kayak gitu. Di belahan bumi yang lain ada orang yang rela meninggalkan sholat Jumat buat nyari rupiah. Artinya apa? Keimanannya hanya seharga rupiah yang dia dapat. Ada orang yang kemudian di tengah rasa laparnya kemudian apa? Rela convert ke agama sebelah. Artinya apa? Ya kemudian keimanannya hanya disandarkan kepada sembako. Maka keimanan kita seperti apa sekarang ini? Harus kita pertanyakan. Jangan-jangan kalau kita dikasih uang, dikasih rupiah, kita mau lepas hijab kita mau nggak sholat, kita mau ninggalin Islam bahkan semacam itu. Bahwa keimanan itu harus kita buktikan, keimanan itu harus kita yakini. Maka kemarin kita belajar tentang akal dan perasaan, bagaimana kemudian akal digunakan untuk menemukan sang pencipta dan perasaan untuk menguatkan itu semua. Kalau kita sekali lagi hanya beriman dengan perasaan, itu namanya dogma. Contoh dogma itu kayak gini, 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2? Enggak, 5. 2 tambah 2 berapa? 5.
5. Aduh, mulai lagi nih. Saya orang alim loh. Aduh, jangan mulai lagi. Celana saya cingkrang nih. Katanya Ustaz. Saya pakai peci loh. Kalian panggil saya Ustadz loh. Ya, berarti bisa dipercaya dong ya. Aduh. 2 tambah 2 sama dengan 5. Aduh, jangan mulai lagi. Ustaz capek Ustaz, aku mungkin. 2 tambah 2 5. 6. Nggak percaya. Enam. Kita undang dosen dari Jerman aja kali ya. Aduh. Ya, Aduh, Ustaz. Aduh. kita lihat. Oh, ini videonya. Baru nggak? Parah. Ini dosen kita dari Jerman ya. Ngajarin 2 tambah 2 sama dengan 5. Gitu. Ayo mulai nih. Jangan berpikir, kamu tidak perlu berpikir. Sekarang duduk dan diamlah. Anak SD. Bukan, itu anak TK. Aduh, mulai lagi nih. Boleh suaranya? Anaknya langsung hilang kan? Waduh. Gitu. Iya, Pak. Catat Yang baik-baik. hilang tuh lagi ke WC. 2 tambah 2 sama dengan 4. 5 tuh, ulangi yang keras. 2 tambah 2 sama dengan 5 ditulis. Aduh. Dia anak TK apa ini? Ya, gak boleh mikir, nurut aja. Apakah keimanan tuh semacam itu? Terus kita dikasih Allah akal tuh buat apa kalau cuma suruh nurut aja? Tapi ingat ya, akal ini digunakan untuk menuntun kita kepada Sang Pencipta, bukan digunakan untuk lebih daripada itu. Kalau digunakan untuk lebih daripada itu, pasti error, pasti not responding nantinya. Error. Gitu. Ya sama kayak RAM laptop kita cuma 2 GB tapi kita mainnya Photoshop sama Adobe Premiere nggak bisa gitu loh. Langsung habis itu satu slide. Satu Lengkap slide. itu Pak ya? Iya, otak kita tuh juga kayak gitu. Didesain sama Allah untuk mentok sampai menentukan bahwa God must be exist. Cuma sampai itu doang, nggak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti ngebul otak kita. Nggak bisa. Maka hal yang semacam ini namanya dogma. Hal yang semacam ini tidak bisa dipertanyakan. Cocok nggak dengan Islam? Nggak cocok gitu. Karena yang bermain di sini apa? Perasaan gitu loh. Jangan berpikir. Tadi kan kayak gitu kan? Ya, nggak boleh mikir. Diam, ikuti, tunduk aja. Ya, ini saya temukan di YouTube akunnya ini. Channelnya. Ini terserah nanti live-nya mau ditayangin atau enggak. Bisa atau enggak. Tapi Dia ini dulu di trim. Tapi memang kemudian saya lihat sekarang akunnya udah ganti. Nanti teman-teman kalau mau nge-search berdasarkan ketik search-nya berdasarkan judulnya ya. 2 + 2 tambah 5. Oh, sama sampai belakangnya. Itu ditulis semua di kolom search-nya. Nanti ketemu akunnya. Nama akunnya udah ganti soalnya. Iya, Pak. Ya saya nggak bisa ngomong live gitu kan. Kayak gitu. Dan bahkan kemudian banyak sekali yang mengimani di bawah-bawahnya. Oh bener, nggak boleh tanya kayak gitu. Oke, ada sesuatu yang mau mengganjal tapi ini off the record aja nanti setelah live-nya selesai gitu. Nah, itulah sebenarnya keimanan kita. Keimanan gitu. Udah ketemu? Udah. Udah ketemu ya? Ya, Oke. real. Real ya, nggak fake ya saya. Feeling. Nggak fake ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah keimanan tuh bisa dipertanyakan gitu. Keimanan yang berdasarkan akal kita udah yakin sama Sang Pencipta, maka itu akan seperti pohon tadi. Seperti pohon tadi yang kayak gimana? Akarnya menusuk ke dalam dan akhirnya batangnya teguh dan menjulang ke langit.
itulah keimanan yang kita inginin. Jadi ketika kita sudah sadar bahwa enaknya Islam tuh kayak gini, kita udah ngerti pencipta itu siapa, maka sama seperti ketika kita makan ke restoran atau makan ke rumah makan yang di sana makanannya enak, porsinya banyak, harganya murah, kita promosi nggak ke teman-teman? Promosi tanpa diminta owner restorannya kan? Kita langsung promosi gitu. Oh, di sini enak, di sini murah. Ya masyarakat IBH gitu ya. Wahai para rakyat IBH gitu. Makan di warung sebelah, itu porsinya banyak, harganya murah, 10.000 udah nasi all you can, udah nasi bebas refill, terus es teh bebas refill kayak gitu. Ya barangkali dia punya kebun sendiri kan. Gitu. Nah, kayak gitu. Itu udah otomatis lidah kita promosi. Nah, bagaimana ketika kita mengibaratkan keimanan kita seperti pohon yang akarnya menusuk jauh ke dalam, mencengkram biar batangnya kuat, batangnya menjulang ke langit dan kemudian ranting-rantingnya itu memberikan manfaat dan perlindungan bagi orang yang sekitar. Sudahkah kita memberikan manfaat dan perlindungan bagi orang yang sekitar? Bukankah keimanan itu adalah hal sesuatu yang nikmat? Atau jangan-jangan kita merasa tersiksa dan tertekan dengan keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita ini, sehingga kita malas dakwah, sehingga kita malas ngomong yang baik. Bukankah kita sudah dibekali kemampuan public speaking yang beberapa hari yang lalu tidak kita coba di sini? Kenapa tidak kita gunakan buat dakwah? Dakwah itu tuh nggak melulu harus di atas mimbar. Dakwah juga bisa dengan tongkrongan gitu. Dan dakwah juga bukan tugas seorang ustadz, kiai, syekh, gus dan yang lain sebagainya. Tapi dakwah adalah tugas semua umat Islam yang ada di dunia. Gak peduli kamu LC, gak peduli gelarmu apa gitu ya, mau ST, mau SKCK, mau SMP, SD dan yang lain sebagainya. Tugasnya kita adalah untuk menyampaikan kebenaran. Tugas kita adalah menyampaikan firman-firman dari Sang Maha Benar. Kalau yang senang Korea, berdakwahlah dengan Korea. Yang senang fotografi, berdakwahlah dengan cara fotografi. Yang senang anime, silakan dakwah dengan anime. Bahwa pesan-pesan yang ada di One Piece itu sangat berkaitan dengan Islam. Banyak sekali nilai Islamnya di situ kalau teman-teman mau kaji. Ada yang sering nonton One Piece? Saya. Nah, itu kalau teman-teman nanti teman-teman baca sirahnya Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu mirip-mirip sama One Piece. Bahkan di situ ada, kalau misalnya kita nonton Pirates of the Caribbean, bajak laut yang paling aneh siapa namanya? Barbarossa. Tahu nggak sih sebenarnya dia itu adalah pahlawan Islam? Tahu. Namanya siapa? Ini. Khairuddin Barbarossa. Si janggut merah. Itulah nama asli daripada Barbarossa. Itu pahlawan Islam. Terus bendera bajak laut itu warnanya apa? Hitam. Gambarnya apa? Itulah benderanya Khairuddin Barbarossa, namanya Ar-Royah. Yang apa? Yang warnanya hitam, tulisannya khotnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama orang-orang Romawi, musuhnya Utsmani pada saat itu digambarkan seperti kayak bendera tengkorak. Maka kemudian mereka adopsi dengan nama bendera Jolly Roger. Itu kalau kita tahu indahnya Islam, kita tahu kenikmatan iman ini, maka kita harus share keluar sana. Saya bukan lulusan pondok pesantren yang ternama, saya bukan lulusan universitas luar negeri gitu loh. Tapi kemudian kenapa saya mau menyuarakan ini? Karena ada suatu kegelisahan bahwa kayaknya Islam itu nggak gini-gini loh, nggak cuma gini-gini aja loh. Islam itu tuh mampu mensejahterakan umat. Islam itu mampu memberikan wawasan. Islam itu dengan peraturannya memaksa orang baik menjadi semakin baik dan memaksa orang jahat menjadi baik gitu. Lah orang kalau nggak mau dipimpin sama Islam berarti ada masalah dengan kehidupannya. Orang yang anti sama Islam berarti kehidupannya selalu bersinggungan dengan yang anti syariat. Mustahil dong orang yang senang korupsi tapi dia mendukung Islam, itu mustahil. Buat kampanye. Orang lagi yang terjadi Ya, ini teman-teman IBH ya, netizen. buat apa lagi? Nah, terus kemudian ada orang yang senang buka-bukaan, buka-buka aurat, terus mewiraswastakan tubuhnya dalam tanda kutip ya. Itu pasti dia nggak senang kalau Islam itu tegak gitu loh. Kenapa? Karena dia udah bersinggungan dengan kemaksiatan, dia sudah akrab dengan kemaksiatan. Kalau nggak dengan maksiat dia nggak cuan kayak gitu. Dia nggak dapat pamor, dia nggak dapat identitas sebagai public figure, selebgram dan yang lain sebagainya. Nah, jadi seperti itulah keimanan yang harus kita
7 yang harus kita pahami bersama-sama. Ya, itulah sedikit mukadimah dari saya, teman-teman. Materi intinya minggu depan ya, ketika udah selesai kita akan masuk tentang finding God. Jadi kalimat penutup dari saya, kita bintang dengan tegaknya Islam, kita jahil dengan meninggalkannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita besok bakal membahas teori sosialisme tentang Big Bang. Terus 4 fase kehidupan, ada Big Bang teori, era dinosaurus, mamalia purba, mamalia modern. Ya, kita akan membahas itu. Dan kita akan membahas apakah Tuhan itu ada. Dan ini adalah ada hitungan matematisnya. Bagaimana jika kehidupan kita itu tanpa Tuhan? Berapa sih probabilitasnya? Iya, matematis. Ternyata semua bisa dihitung. Kita sampai ketemu minggu depan. Jangan bolos, karena yang bolos pasti sesat. Ngomong kayak gini Ustaz ya.